Yang pertama tentu saja tadi sudah diungkap, kemudian yang kedua tetap saya ingin menegaskan ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Ustadz Badruddin Subki Kiai, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Bal ahya ini adalah bahwa para syuhada insyaallah sudah nyaman hidup, bahkan insyaallah surga adalah jaminannya. Persoalannya kita sekarang adalah bagaimana menghidupkan proses-proses yang menjadi amanah bagi kita. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Amanah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Saya kira dua hal itu, amanah dan keadilan. Maka prosesnya bagaimana dimintakan adalah proses menghidupkan gitu, peristiwa kilometer 50 ini agar betul-betul amanah tertunaikan dan keadilan dapat ditegakkan. Nah, dalam kaitan ini ada sebetulnya 5 jalur untuk melakukan proses hukum itu. Satu, jalur novum. Novum itu satu jalur. Ini janji dari Kapolri Listio Sigit waktu di DPR yang menyatakan kalau ada novum kasus kilometer 50 dibuka kembali. Ini janji di DPR. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Maka kaitan jalur novum ini kita melakukan gerakan menagih janji itu. Kenapa? Novum sudah ada, sekurang-kurangnya 3. Satu, yang berhubungan dengan peristiwa Sambo, yaitu ada AKBP Ari Nur Hadi atau Acai yang menyebut bahwa dia melakukan perusakan CCTV di Duren 3, yang kemudian dia mengaku di persidangan sekaligus juga di BAP-nya penyidik bahwa AKBP Acai ini merusak CCTV di kilometer 50. Gitu ya. Saya kira ini temuan yang merupakan novum, bukti baru yang pada waktu proses dahulu tidak ada. Itu satu. Itu. Yang kedua adalah saksi mata kita semua bahwa para syuhada ini bukan hanya meninggal ditembak, tapi disiksa, ada luka-luka, dan itu terbukti dalam proses hukum formal ketika peradilan di Bandung. Itu ya. Waktu itu siapa? Habib Bahar Smith. Di situ saksi-saksi, dan saksi-saksi berarti itu berada di ruang hukum, tidak bisa untuk diabaikan, harus dijadikan bahan. Itu novum namanya. Sebab proses peradilan waktu 2 polisi itu tidak pernah muncul. Dan yang selalu disandiwarakan itu ditembak karena mau merebut pistol. Tidak ada luka-luka, tidak ada penganiayaan. Padahal kita semua sebenarnya bisa bersaksi bahwa para syuhada itu disiksa dan ada bukti-bukti penganiayaannya. Itu novum yang kedua. Novum yang ketiga
itu supir derek yang menyatakan di kilometer 51,2 Jakarta Cikampek itu tidak terjadi apa-apa. Dia membersamai mobil-mobil yang membawa 4 syuhada dan 2 syuhada. Tidak ada apa-apa. Maka peristiwa ditembak di kilometer 51,2 itu bohong besar itu. Dan kesaksian dari supir derek itu novum. Jadi dengan pendekatan adanya novum, kita bisa memaksa bergerak untuk minta dibuka kembali kasus kilometer 50. Allahu Akbar. Itu jalur novum. Jalur kedua, jalur rekomendasi Komnas HAM. Rekomendasi Komnas HAM yang belum ditunaikan oleh penyidik, yaitu harus ada pendalaman dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di 2 mobil, yaitu mobil Avanza hitam B1739 PWQ dan mobil Avanza Silver 1278 KJD. Itu formal narasinya, harus didalami dan harus ditegakkan hukum. Orang-orang ini tidak ditunaikan oleh penyidik, padahal itu yang kemungkinan terlibat aktif membunuh dan menganiaya saudara-saudara kita para syuhada ini. Jadi kita mendesak agar rekomendasi ini dituntaskan. Ditambah dengan 1 mobil Land Cruiser hitam yang menjadi komandan operasi lapangan. Itu pun sudah ada di dalam laporan Komnas HAM. Gitu. Jadi ini tagihan juga buat kita. Jalur kedua. Jalur ketiga, Komnas HAM itu lama. Sekarang ada Komnas HAM yang baru. Komnas HAM yang baru kita desak supaya bekerja. Bekerja untuk memeriksa kembali kasus kita, kasus kilometer 56. Tapi landasan hukumnya beda. Kalau dulu Komnas HAM lama itu Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi peristiwa itu dianggap pelanggaran HAM biasa. Padahal kita semua tahu bahwa apa yang terjadi itu pelanggaran HAM berat. Dan kita sudah punya TP3 kan begitu, buku putih pelanggaran HAM berat lengkap itu. Bahkan mulai dari peristiwa 5 Desember di Megamendung ini, di Markas Syariah ini. IBHRS mengundang kita-kita gitu kan untuk menyampaikan tausiahnya, dan ternyata dari situ ada pemantau gitu kan, 3 orang intel yang kemudian berhasil oleh kita dikorek keterangannya. Rupanya mulainya dari situ. 5, 6, 7 peristiwanya. Maksudnya adalah bahwa ini pelanggaran HAM berat. Komnas HAM yang baru kita desak bersama juga untuk memulai lagi membongkar, membuka kasus kilometer 56 dengan dasar hukum Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu basisnya ini adalah pelanggaran HAM berat. Dulu pelanggaran HAM biasa. Ini ada sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan sekarang. Desak Komnas HAM baru untuk melakukan kerjanya berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan di situ akan lebih cepat. Komnas HAM bersama masyarakat. Ada itu di dalam undang-undangnya. Komnas HAM bersama masyarakat
yang mewakilinya itu menjadi penyidik. Ini bedanya, penyidik jadi langsung ke jaksa agung. Hubungannya penyidik dengan jaksa agung adalah Komnas HAM sebagai penyidik dan warga masyarakat, mungkin diantara kita bisa nanti menjadi perwakilannya, ikut dalam menyidik peristiwa ini. Ini bedanya. Kalau dulu yang menyidik hanya polisi dan bersandiwara tentang tersangka polisinya. Itu dulu. Sekarang kita desak, di mana nanti kita bisa terlibat gitu kan, bersama Komnas HAM tersebut. Itu jalur Komnas HAM baru. Yang keempat, ini jalur internasional. Dulu pernah juga dilaporkan ke International Criminal Court Den Haag, ICC. Kemudian pernah juga kita laporkan ke Komite Against Torture, yaitu komisi melawan atau anti penyiksaan. Indonesia anggota CAT, Komite Against Torture. Bisa kita masuk dari jalur penyiksaan. Tapi kita tidak menjadi anggota ICC karena kita tidak menandatangani Statuta Roma, International Criminal Court. Tapi jangan lupa ada peristiwa baru yang menarik ini. Netanyahu disuruh ditangkap oleh ICC, padahal Israel bukan anggota ICC. Tuh bisa tuh, gitu. Maka kita juga nanti minta ICC untuk memerintahkan penangkapan Jokowi dan lain-lain. Ada Tito, ada Budi Gunawan, gitu kan. Ada Dudung, Abdurrahman, ada Fadil Imran. Itu semua orang-orang terlibat semua dalam penganiayaan dan pembunuhan kilometer 50. Saudara-saudara kita. Gitu ya. Lewat ICC bisa. Itu jalur internasional. Kalau dulu pernah kita laporkan, mari kita perbarui sekarang. Gitu ya. Kita perbaharui lagi pengaduan internasional ini. Sekurang-kurangnya untuk CAT insya Allah bisa. ICC juga dengan desakan yang kuat insya Allah bisa. Jalur internasional. Dan yang kelima ini jalur politik, yaitu melalui lembaga legislatif yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan politik. Namanya hak angket. Kalau saja ada kesadaran politik dari anggota legislatif, saya kira dia akan melakukan langkah politik ini. Jadi banyak jalan yang bisa kita lakukan. Tapi kuncinya kita harus kuat dalam proses perjuangan ini. Jangan putus asa, jangan merasa lemah dan lelah. Ya seperti Rasulullah lah, suruh berhenti kita tidak. Wallahi ya ami la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala atroka hadzal amra ma fa'altu hatta yudhirahullah au ahlika duna. Sampai Allah memenangkan agama ini atau aku hancur. Wallahi ya ami, demi Allah pamanku, seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah dan berjuang menegakkan kebenaran keadilan, ma fa'altu, tidak akan aku lakukan. Saya kira spirit ini yang kita bangun. Insya Allah akan ada titik terang. Allah akan menolong para pejuangnya. Dan kita semua ikut dalam rangka perjuangan itu. Masuk surga. Saudara kita sudah masuk surga, tinggal kita ikut masuk surga. Innallaha yadkhulu bisahmil wahid salatah nafaril jannah soni'ahu yahtasibu fi sunatil khair wa rami bihi wal mumidda bihi. 3 golongan masuk surga gara-gara satu anak panah, yaitu yang membuatnya dan yang membuatnya itu tahu itu baik, khair. Dan yang kedua warami bihi, yang memanahnya, dan yang ketiga
yang membantu semua prosesnya. Insya Allah kita bagian dari mereka yang dijamin bersama-sama masuk surga Jannatul Naim. Terima kasih. Oke teman-teman semua, itulah tadi penjelasan yang menurut saya sangat cerdas, sangat jenius dari Dr. Rizal Fadilah. Itulah tadi penjelasan dari Dr. Fadilah, salah satu cara atau celah untuk menghidupkan lagi kasus KM50 dengan harapan agar kasus ini bisa mendapatkan keadilan. Dan paling enggak ada 5 poin ya tadi yang dijelaskan, yaitu soal novum yang pernah dijanjikan oleh Bapak Kapolri Listio Sigit di DPR, dan tadi videonya sudah ada penjelasan dari Pak Kapolri bahwa kalau ada bukti baru atau novum, kasus ini bisa jadi bakal digelar lagi ya, dipersidangkan lagi. Soal novum itu tadi Dr. Rizal Fadilah sudah menjelaskan ya, banyak sekali bukti baru dan sangat-sangat logis kasus ini selayaknya dipersidangkan kembali. Dan yang kedua itu bukti di persidangan Habib Bahar, dan ini juga salah satu masuk dalam kategori novum juga, bukti baru, bahwa di persidangan Habib Bahar beliau membuktikan bahwa 6 syuhada ini ada bekas penyiksaan. Dan yang ketiga ini Dr. Rizal Fadilah tadi menjelaskan agar kita mendesak Komnas HAM yang baru ya tentunya, agar bekerja keras lagi dalam mengusut kasus KM50 dan mungkin juga kasus HAM lainnya, karena menurut Bapak Rizal Fadilah itu Komnas HAM yang sebelumnya itu sangat lambat bekerjanya. Dan yang poin yang keempat ini yang paling seru menurut saya tadi, itu melalui jalur internasional, dan beberapa penjelasannya itu sangat lugas, sangat cerdas, dan menurut saya sekali lagi beliau ini sangat jenius ya usulannya ini. Dan yang kelima ini lewat jalur politik, dan menurut saya ini yang agak paling rumit. Tapi walaupun agak rumit, semoga saja tetap ada titik terang untuk mendapatkan keadilan.